wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Melkita Wajiawan dengan NIM 244010084. Saya dari Kursus Kompeten JP dan saya akan membawakan tugas tentang menganalisis kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat. Kebijakan tersebut itu merupakan pro dan kontra yang dapat diterima oleh masyarakat dan juga ada keterkaitannya dengan perilaku organisasi. Selain itu, mata kuliah yang saya bawakan tugas ini tersebut adalah perilaku organisasi dan kepemimpinan. Teman-teman semuanya, di sini saya membawakan kebijakan dari Bapak tinggi kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan kebijakannya yaitu strategi untuk mendorong ekonomi nasional. Di sini saya akan membahas terkait analisis yang telah saya baca, yang telah saya peroleh tentang kebijakan yang telah dibuat oleh beliau. Pada Februari 2020 kemarin, dalam konferensi pers, beliau mengumumkan kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri. Beliau menyampaikan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berada di dalam negeri pada Senin 17 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada hasil kebijakan kenaikan UMP 2024, yang kedua optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025, yang ketiga pencairan THR bagi ASN dan juga swasta di bulan Maret 2025, yang keempat stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja dan juga program pariwisata mudik lebaran. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyaluran paket stimulus ekonomi seperti optimalisasi program makan bergizi, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, dan realisasi panen padi. Beliau menuturkan bahwa terdapat laporan bahwa adanya peningkatan produksi beras secara signifikan. Selanjutnya juga ada sempat juga beliau mengumumkan bahwa paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik, PPN, DPT, terus motor listrik, PPHD, DP, sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi, optimalisasi penyaluran KUR, panen padi, derealisasi secara optimal, itu merupakan perkataan dari beliau, perkataan dari Bapak Presiden Prabowo tersebut. Selain itu pun juga kebijakan jangka pendek, beliau juga menyoroti upaya transformasi ekonomi melalui beberapa kebijakan pangan dan energi dan optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara. Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching atau beliau sebut akan launching pada tanggal 20 Februari yang terjadi pada bulan lalu, yaitu Danantara. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di dalam pengelolaan BUMN itu yang nanti akan dikelola dan diberi nama Danantara, yaitu Daya Angga Anagata Nusantara, tutur beliau. Selanjutnya
Ada juga beliau menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan kebijakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (VLPP), pembangunan kawasan industri, kredit investasi untuk industri padat karya, kebijakan tentang DHSDA serta pembentukan bank emas. Teman-teman, di sini juga ada pula pro dan kontra ya, yang berdampak kepada masyarakat. Pro yang pertama ada peningkatan ketahanan pangan dan energi, yaitu rencana membangun lumbung pangan dan memperkuat swasembada dinilai bisa menaikkan impor dan memperkuat kemandirian nasional. Pro yang kedua, investasi infrastruktur dan hilirisasi industri. Kebijakan lanjutan hilirisasi tambang dan pembangunan infrastruktur ini dianggap bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Yang ketiga, program makan gratis dan subsidi nasional. Yang program ini diharapkan membantu kelompok rentan dan meningkatkan kualitas SDM sejak dini, khususnya pada anak-anak sekolah. Yang keempat, komitmen terhadap keberlanjutan proyek IKN, yaitu memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pembangunan jangka panjang. Dan pro yang kelima adalah stabilitas politik dan keamanan. Nah, itu adalah pro terhadap kebijakan Prabowo dan juga yang telah saya sampaikan atau saya bacakan. Dan ada pula juga kontra kebijakan Prabowo. Apa aja kontra tersebut? Kontra tersebut yang pertama adalah anggaran besar untuk program populis, yaitu program makan gratis dan subsidi besar dipertanyakan dari sisi keberlanjutan fiskal. Nah, banyak ekonom khawatir ini membebani APBN dan meningkatkan utang negara. Dan juga kontra yang kedua, ketergantungan pada sumber daya alam, yaitu hilirisasi tanpa diversifikasi dianggapnya berisiko, terutama jika harga komoditas global menurun. Kontra yang ketiga, sentralisasi dan peran negara yang kuat. Beberapa kebijakan dinilai terlalu top down dengan berisiko mengurangi peran swasta dan menciptakan birokrasi yang lamban. Kontra yang keempat yaitu transparansi dan efektivitas implementasi, yaitu masih ada aja kekhawatiran apakah kebijakan-kebijakan ambisius ini akan terlaksana secara efisien dan bebas dari korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Nah, teman-teman, itu adalah kontra dari kebijakan Prabowo. Dan juga pro, itu merupakan pro dan kontra yang telah berdampak pada masyarakat. Itu adalah pro dan kontra yang berdampak pada masyarakat. Nah, sebelum itu juga mengaitkan kebijakan strategis Presiden Prabowo dengan perilaku organisasi bisa dilakukan dengan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan aspek-aspek seperti kebijakan Prabowo tersebut itu merupakan aspek kepemimpinan, motivasi, komunikasi, perubahan organisasi, dan pengembalian keputusan dalam konteks organisasi negara. Berikut ini adalah perilaku organisasi beliau yang keterkaitannya dengan organisasi. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Kebijakan ekonomi strategis Bapak Prabowo Subianto mencerminkan gaya kepemimpinan visioner dan direflektif. Beliau berperan sebagai pemimpin yang menentukan arah dan visi besar seperti program makan gratis, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Ini menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional di mana pemimpin berusaha mendorong perubahan besar demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan juga adanya kebijakan-kebijakan ini terkait dengan teori motivasi dalam organisasi. Program makan gratis dan subsidi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan kebutuhan fisiologis dan keamanan.
Kebijakan ini juga dapat memotivasi pegawai negeri, pelaku usaha, dan masyarakat untuk lebih produktif melalui insentif ekonomi dan program dukungan. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada komunikasi dan efektivitas antara presiden, kabinet, birokrasi, dan masyarakat. Nah, teman-teman, itu adalah kebijakan dari pemerintah atau petinggi kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan juga pro dan kontranya serta keterkaitannya dengan perilaku organisasi. Sekian, terima kasih pembahasan saya. Terima kasih.